Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sudah sahabat-sahabat kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan cerita yang saya pilih akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Merupakan sebuah cerita kiriman dari sahabat kita Irwan yang berada di Jawa Barat. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri seorang penggali kuburan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Irwan yang membagikan kisah ini, beliau menuliskan sebuah cerita yang sangat menarik sekali. Sebuah kisah yang berdasarkan kisah nyata. Sengaja saya memilih cerita ini untuk menjadi variasi karena beberapa video belakangan ini sudah menceritakan kisah santet, kisah pesugihan, dan cerita yang dikirimkan oleh sahabat kita Irwan ini menurut saya cocok untuk menjadi selingan sementara sebelum video-video kisah misteri tentang pesugihan dan santet akan saya bawakan lagi untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat. Nah, kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Irwan ini berlatar waktu di tahun 2008. Kejadiannya di salah satu tempat pemakaman umum yang ada di daerah Jawa Barat. Tempat pemakaman umum yang akan saya ceritakan ini yang berdasarkan kisah dari sahabat kita Irwan. Ini tempat pemakaman umum yang berdasarkan tanahnya merupakan sebuah tanah wakaf dari seorang saudagar tanah ya. Seorang orang yang kaya lah yang memiliki banyak tanah di kampung tersebut. Jadi beliau ini mewakafkan beberapa bidang tanah untuk dijadikan tempat pemakaman umum. Nah, di tempat pemakaman umum itu di bagian depan itu dipasang inilah pembatas ya. Jadi tanah yang di bagian depan itu khusus untuk keluarga sanak famili dari yang mewakafkan tanah. Sedangkan di bagian samping dan belakang itu diperbolehkan lah masyarakat setempat kalau ada yang meninggal ditanam di sana tidak dipermasalahkan. Nah, jadi karena tempat pemakaman umum ini merupakan sebuah tanah wakaf, otomatis di sini si pemberi atau yang mewakafkan tanah ini mendirikan sebuah gubuk lah, rumah yang sangat sederhana lah. Nah, di rumah itu adalah sekeluarga yang ditugaskan untuk menjaga makam dan istilahnya membersihkan lah makam-makam keluarga dari yang mewakafkan tanah ini. Kalau rumput-rumputnya itu sudah tinggi-tinggi dibersihkan, dan kalau ada warga setempat yang meninggal dunia, nah yang mengurus pemakamannya, yang menentukan nih jenazahnya dimakamkan di sebelah sini, orang yang tinggal di tempat pemakaman umum itu. Nah, orang yang tinggal di tempat pemakaman umum itu ada sebuah keluarga kecil lah. Di situ ada seorang laki-laki parubaya bersama istrinya dan satu orang anak tunggalnya. Kita sebut saja itu adalah keluarga Abah. Abah memiliki seorang anak tunggal, seorang anak laki-laki di tahun 2008. Anak laki-laki Abah di sini kita sebut saja Kang Asep. Kang Asep ini sudah berusia kurang lebih sekitar 23 tahun. Nah, jadi di rumah yang cukup sederhana di tengah-tengah pemakaman umum, keluarga Abah ini sudah tinggal di sana kurang lebih sekitar 8 tahun.
Semenjak Kang Asep ini ya, masa kecil dan masa remajanya yaitu dihabiskan di rumah yang di sekitaran pemakaman umum. Jadi kalau mendengar kisah-kisah horor, kalau ada penampakan-penampakan yang menakutkan lah, itu bagi keluarga Abah dan si Kang Asep itu bukan hal yang mengejutkan lagi. Nah, di sini kita ceritakan dulu sosok si Abah yang si penjaga makam. Menurut cerita dari sahabat kita Irwan yang mengirimkan kisah ini, Irwan ini tinggal di kampung yang sama, tepatnya rumahnya si Irwan ini tidak terlalu jauh dari tempat pemakaman umum tersebut. Kalau si Irwan ini mau keluar, menuju jalan keluar untuk keluar dari desa, yaitu otomatis dia akan melewati tempat pemakaman umum. Nah, di sini usianya si Irwan ya di tahun 2008 itu sama. Ya, sama usianya dengan Kang Asep. Jadi mereka ini boleh dikatakan teman sepemainan lah. Ya, mereka remaja tumbuh bareng, bahkan di usia yang sudah menyentuh 20 tahun ke atas, mereka ini masih sering nongkrong bareng lah di kampung itu. Nah, diceritakan si Abah ini bukan asli orang Jawa Barat. Si Abah ini merantau ke sana. Jadi ketika si Abah ini mencari pekerjaan, bekerjalah Abah ini dengan si pemilik tanah yang tanahnya diwakafkan untuk jadi tempat pemakaman umum di salah satu perkebunan. Jadi karena usia Abah ini sudah cukup renta, ya saudagar yang baik hati ini nggak tega lah melihat Abah bekerja sebagai buruh tani. Nah, Abah ini disuruh untuk mengurus tanah wakaf yang akan dijadikan tempat pemakaman umum. Dari awal tanah itu diwakafkan, Abah lah yang berdiri di sana, yang menempati rumah yang ada di sana, dan Abah lah yang memakamkan orang yang pertama meninggal di kampung tersebut yang dimakamkan di TPU itu. Jadi setelah 8 tahun Abah ini tinggal di TPU, kalau orang-orang nanya, "Bah, ada nggak sih bah kejadian-kejadian yang mengerikan ketika Abah tinggal di sana, apalagi ya ada jenazah yang baru dimakamkan?" Si Abah ini mengatakan, kalau seperti penampakan-penampakan itu nggak membuat saya takut. Yang membuat saya takut kalau anak istri saya lapar. Jadi Abah menganggap kalau penampakan dari makhluk astral, penghuni, atau yang berada di sekitaran pemakaman umum itu bukan ancaman. Dia lebih takut kalau dia nggak punya pekerjaan, anak istrinya lapar, itulah yang membuat Abah ini takut. Nah, Abah di sini pernah menceritakan satu kejadian yang cukup mengerikan. Kurang lebih setelah 2 tahun setengah, tempat pemakaman umum itu sudah dibuka, warga-warga yang meninggal di sekitaran kampung boleh dimakamkan di sana. Abah ini pernah mengalami sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Suatu hari, si Abah ini dikabarkan oleh salah satu warga desa. Kurang lebih sekitar jam 5 sore, warga desa itu datang mencari Abah dan menyampaikan kalau, "Bah, sore ini ada jenazah yang mau dimakamkan." Otomatis di sini Abah agak sedikit kaget. Loh, udah sore sekali, mana keburu lah untuk menggali liang lahat. Tapi gimana ya bah, permintaan dari warga desa, permintaan dari pihak keluarga, jenazah ini harus dikuburkan sore hari ini juga. Saya juga nggak tahu bah, saya cuman diminta untuk datang di sini menyampaikan pesan kalau jenazah itu akan dimakamkan sore ini. Abah diminta untuk mempersiapkan liang lahat. Nah, Abah yang tidak seorang diri bekerja untuk menggali lubang kuburan. Abah di sini ada satu partnernya, satu partner Abah ini dikabarin lagi sama si Abah, "Ayo, ada yang mau dimakamkan sore ini, yuk kita gali kuburan." Nah, mau nggak mau lah mereka berdua ini karena sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mempersiapkan liang lahat kalau ada yang mau dimakamkan. Mereka pun di jam 5 sore itu mulai menggali makam. Pada saat mereka berdua ini tengah menggali makam bergantian, ada yang nyangkul, ada yang buang tanah. Teman atau partner dari si Abah ini bertanya sama Abah, "Bah, memang siapa bah yang mau dimakamkan buru-buru sekali, sore-sore kayak gini? Hari sudah mulai semakin gelap, sebentar lagi maghrib loh bah. Apa keburu kita gali lubang kuburannya?" Si Abah di sini mengatakan, yang meninggal ini orang yang meninggal secara tidak wajar. Warga desa dan pihak keluarga khawatir kalau jenazah ini terlambat dimakamkan di desa kita,
ini akan terjadi gangguan dari makhluk gaib. Ketika mendengar apa yang disampaikan sama si Abah, partnernya Abah ini sempat berhenti untuk mencangkul. Dia duduk, memanggil Abah, "Sini Bah, duduk Bah, ceritain dulu Bah, memang apa sih Bah yang akan terjadi kalau jenazah ini tidak dimakamkan?" Abah mendapat cerita dari salah satu warga ya, yang mengabarin Abah kalau jam 5 sore ini juga ada jenazah yang mau dimakamkan. Di sini kan Abah bertanya, memang alasannya kenapa? Kenapa terburu-buru sekali? Warga ini pun menyampaikan apa yang dia tahu tentang jenazah yang akan dimakamkan. Abah pun menceritakan apa yang diceritakan oleh warga itu ke partnernya ini. Beliau di sini mengatakan, jenazah yang akan dimakamkan ini merupakan seorang preman pasar yang meninggal kecelakaan. Jadi ketika dia pulang dari pasar, entah apalah yang dia lakukan, menurut kabar dia pulang dari pasar itu dalam keadaan mabuk. Di pasar dia habis minum minuman keras, jadi dia mengendarai motor nggak kontrol dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Beliau meninggal di tempat. Nah, ketika jenazah ini digotong ya dari TKP dibawa ke rumah duka, beberapa saksi mata yang membantu mengangkat jenazah yang tergeletak di jalan ini untuk dibawa ke rumah duka di sini. Ya, mereka ini merasa ada yang aneh. Anehnya kenapa? Jenazah itu sudah dipastikan sudah meninggal dunia, sudah tidak ada nafasnya lagi. Tapi ketika jenazah itu diangkat, seolah-olah jenazah itu memberontak. Tangannya yang ditaruh ke bagian perut. Ketika jenazah itu diangkat, tangannya itu seolah-olah nepis. Dari lipatan seperti ini membuka sendiri dengan tenaga. Padahal jenazah ini sudah jelas-jelas meninggal dunia. Ya ndak mungkin. Jenazah yang sudah tidak ada ruhnya lagi, sudah tidak ada arwahnya lagi, tangannya itu ya bisa kebuka dengan tenaga yang cukup besar. Dua orang saksi mata di sini mengatakan, tanda-tanda kalau jenazah ini meninggal secara tidak wajar sangat terlihat sekali. Dan ketika jenazah itu dimandikan juga, si pemandi jenazah di sini sempatlah memberikan isyarat atau meminta sesuatu lah, seperti syarat-syarat untuk menetralisir energi negatif yang menempati jenazah yang sudah meninggal, seperti daun kelor. Ya, itu diminta sama si pemandi jenazah. Bagian tubuhnya itu dipecut-pecut dengan daun kelor biar energi-energi negatif, misalnya semasa hidup dia pernah nuntut ilmu kebal, semasa hidup dia menggunakan susuk, energi-energi itu bisa terlepas dari tubuhnya dan jenazah ini bisa dimandikan, bisa diurus secara normal dan secara layak. Tapi ketika tubuh dari si jenazah ini dipecut dengan daun kelor, bulu romanya itu berdiri, seolah-olah energi yang ada di dalam tubuhnya, energi gaib yang menguasai tubuh yang sudah tidak bernyawa ini lagi, itu melawan. Nah, makanya dari situ si pemandi jenazah mengatakan kepada pihak keluarga, lebih cepat lebih baik jenazah ini untuk segera dimakamkan. Jangan sampai terlewat satu malam. Kalau sempat terlewat satu malam, takutnya jenazah ini semakin kuat energi negatifnya, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam tanda kutip, jenazah ini bisa gentayangan. Jadi makanya diputuskan jenazah itu untuk segera dikebumikan, karena menurut kepercayaan warga setempat, ketika jenazah sudah dikebumikan, itu ruh atau arwah dari si jenazah itu sudah ada di tempatnya lah, sudah berada di tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau jenazah itu belum dimakamkan, ruhnya itu masih bisa berkeliaran. Makanya dari situ jenazah ini buru-buru untuk segera dimakamkan. Setelah si Abah menjelaskan kepada si partnernya ini, apa yang harus mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, gali liang lahat itu harus dipercepat, karena si Abah ini sudah mendengar suara iring-iringan orang membawa jenazah. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, itu sayu-sayu sudah mulai terdengar. Itu menandakan kalau jenazah itu sudah selesai disolatkan dan jenazah itu menuju ke tempat pemakaman umum. Abah dan partnernya pun di sini bergegas. Yo, saling bergantian, ada yang menggali, ada yang ngebuang tanah. Singkat cerita di sini, ketika jenazah sampai ke tempat pemakaman umum, liang lahatnya belum sempurna. Liang lahatnya belum beres karena ukurannya itu masih serong ya, tanahnya itu belum datar. Jenazah almarhum yang akan dimakamkan sempatlah menunggu beberapa menit ya, menunggu kalau liang lahat itu sudah bisa dimasukin jenazah. Nah, ketika jenazah itu dikeluarkan dari kurung batang atau dari keranda ya, Abah di sini membantu untuk menjaga di bawah, untuk menyambut jenazah itu dari atas ya, dari atas si Abah ini nyambut ke bawah untuk diletakkan ke tempat peristirahatannya terakhir. Di dalam Abah bertiga, Abah di bagian kaki, di bagian tengah itu pihak keluarga, di bagian kepala itu pihak keluarga. Abah yang menyambut kaki jenazah yang akan dimakamkan, merasakan kalau kakinya itu dingin sekali dan bagian kakinya itu berat. Abah di sini sudah 2,5 tahun ya, berprofesi sebagai penjaga makam, membantu ya prosesi pemakaman lah dari warga-warga yang dimakamkan. Belum pernah sama sekali Abah ini merasakan begitu Abah ngangkat jenazah yang sudah dikafanin, ya kakinya itu punya energi atau punya tekanan sebesar jenazah yang dipegang Abah pada sore hari itu. Namun di sini setelah Abah meletakkan jenazah itu ke liang lahat, langsunglah Abah naik ke atas karena Abah sudah merasa ada yang nggak beres. Nah, jadi setelah azan maghrib berkumandang, seluruh keluarga dari almarhum yang dimakamkan itu sudah bubar, sudah pulang ke rumah masing-masing. Abah pun pulanglah ke rumahnya yang ada di tempat pemakaman umum. Karena pada hari itu Abah ini menggali lubang kuburan, otomatis badan itu kotor. Abah di sini mau mandi. Nah, rumah si Abah ini atau gubuk si Abah ini itu tidak ada kamar mandi. Jadi keluarganya si Abah kalau mau mandi, mau melakukan aktivitas cuci-cuci lah atau buang air juga, keluarga si Abah ini harus berjalan melewati pemakaman umum. Di bagian belakang tanah tempat pemakaman umum itu ada aliran air seperti kali lah, tapi kalinya kecil, airnya bersih, bisalah digunakan untuk mandi, untuk nyuci dan lain-lain. Jadi Abah pun memutuskan, aku mau mandi, dia bilang. Walaupun si Abah ini sadar matahari sudah tenggelam, gelap sudah meliputi alam semesta, waktu sudah memasuki waktu malam. Abah pun di sini berjalan menuju ke kali yang ada di belakang tempat pemakaman umum. Abah berjalan melewati pemakaman-pemakaman yang ada di TPU tersebut. Namun di tengah jalan Abah merasa ada yang aneh. Kok aneh ya? Perasaanku kali ini nggak seperti biasa. Padahal si Abah ini sering di jam 12 malam dia kebelet mau buang air besar, Abah lewat. Tapi Abah nggak merasakan hal-hal yang aneh. Biasa-biasa aja lah si Abah bilang, tapi nggak tahu kenapa. Di hari itu Abah merasa ada yang aneh. Dia merasa ketika si Abah berjalan, dari belakangnya itu ada hawa yang sangat dingin sekali. Gimana ya kalau kita berjalan, gimana ya kalau kita sedang berjalan, di belakang kita tuh ada yang ngikutin, hawa napasnya tuh kayak terasa ya di bagian pundak kita. Nah, Abah di sini mencoba untuk berhenti, melihat ke belakang, tapi di belakang itu nggak ada apa-apa. Mungkin perasaanku aja lah, Abah bilang. Abah terus melangkahkan kakinya dan Abah pun sampai ke tempat Abah mau mandi. Di pinggiran kali itu Abah sudah menyiapkan seperti jamban. Nah, di jamban itu Abah menaruh handuknya, melepas pakaiannya. Abah di situ mandi, bersih-bersih. Setelah Abah ini bersih mandi, Abah pun di sini ngambil wudhu. Nah, setelah Abah ngambil wudhu, Abah yang mau kembali menuju ke rumahnya, melewati tempat pemakaman umum itu, Abah melihat dari kejauhan, di tengah-tengah tempat pemakaman umum itu seperti ada orang yang sedang berdiri, namun wajahnya nggak jelas. Bayangan hitam yang berdiri tegak, Abah melihat jelas sekali. Loh, itu siapa? Malam-malam kok ngelayat? Ngapain dia malam-malam di kuburan? Pikiran Abah di sini sudah nggak baik. Takutnya
ada orang iseng yang mau ngerjain kuburan yang ada di sana. Abah pun di sini bergegas. Dengan cepat Abah naik, menyamperin orang yang berdiri di tengah pemakaman umum. Namun ketika Abah sampai ke dekat tempat orang yang berdiri, orang yang cuma terlihat bayangan hitam itu pun seolah-olah menghilang secara perlahan. Jadi jarak 5 meter, sosok itu masih terlihat jelas. Semakin dekat Abah mendekati sosok itu semakin memudar dan menghilang. Nah, Abah di sini yang agak bikin Abah merinding ya. Tempat atau lokasi sosok itu muncul, sosok itu berdiri, itu pas sekali di makam yang baru digali sama si Abah. Di pemakaman preman yang meninggal kecelakaan. Di situ Abah nggak lantas langsung balik ke rumah. Abah sempat duduk jongkok menghadap ke kuburan. Di sini Abah sempat membacakan doa memanjatkan doa untuk almarhum yang meninggal, karena Abah ini sadar perwujudan atau sosok yang dilihat sama si Abah itu ada kaitannya dengan almarhum yang baru dimakamkan. Lantas setelah Abah mendoakanlah jenazah yang ada di dalam kubur, Abah pun di sini langsung menuju ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, Abah menunaikan sholat maghrib. Setelah menunaikan sholat maghrib, Abah pun makan malam bersama istrinya dan bersama anaknya si Kang Asep. Nah, ketika si Abah dan anak istrinya sedang makan malam, dari pintu depan terdengar seperti ada orang yang mengetuk. Cuman terdengar ketukan tapi tidak ada sautan. Mereka yang ada di dalam sedang makan mengabaikan ketukan pertama. Ketukan kedua pun kembali terdengar. Setelah terdengar ketukan kedua, di sini anak dari si Abah, Kang Asep, berdiri ingin membuka pintu, tapi si Abah melarang. Nggak usah kamu buka, percuma juga kamu buka. Yang mengetuk pintu itu nggak ada urusan dengan kita yang ada di dalam rumah. Apa yang diucapkan Abah ini membuat istri dan anaknya bingung. Loh, maksud Abah apa? Ya mungkin aja Bah, ada orang perlu sama Abah, atau nyari si ibu, atau temenku. Nggak usah buka. Tadi Abah sudah ketemu dengan sosok yang sedang mengetuk pintu rumah kita itu. Nah, di sini Abah tidak menjelaskan apa-apa lagi. Anak dan istrinya pun di sini paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Abah. Setelah suara ketukan kedua terdengar, Abah mengatakan gak usah buka pintu. Suara ketukan ketiga kembali terdengar. Lagi-lagi di sini cuma suara ketukan, sama sekali tidak ada suara yang menyaut, memanggil dari arah luar, menyapa orang yang ada di dalam rumah tuh nggak ada. Abah di sini cuek, Abah terus makan, dan Abah mengingatkan anaknya si Kang Asep. Sep, malam ini kamu nggak usah keluar dulu, di rumah aja. Ibu juga nggak usah keluar-keluar dulu. Pokoknya kita malam ini tidur cepat, besok lah kalau ada urusan baru diselesaikan. Singkat cerita di sini. Di malam pertama ketika jenazah almarhum si preman ini dimakamkan, gubuk tempat tinggal Abah ini serasa sangat mencekam sekali. Ketika si Abah dan istrinya berada di dalam kamar, ketika mereka ini baru mau memejamkan mata, gubuk yang terbuat dari kayu, tiang-tiang atau pondasinya itu terbuat dari kayu, dindingnya terbuat dari papan, itu terasa bergegar seperti gempa bumi. Yang namanya kayu kalau bergegar otomatis getaran atau rasa getarannya itu terasa banget. Abah di sini pun kaget, bangun dari tempat tidurnya dan mengatakan kepada istrinya, kamu tunggu di sini, kamu jangan keluar. Mana si Asep? Bilangin juga sama si Asep, Asep jangan keluar, bapak mau keluar, bapak mau melihat apa mau dari makhluk itu. Di sini Abah keluar, membuka pintu, dan Abah di sini langsung menuju ke makam si preman yang baru dimakamkan itu.
Nggak tahu kenapa ya, si Abah ini langsung feeling aja kalau sosok yang mengganggu keluarganya pada malam itu adalah sosok yang berada di kuburan tersebut. Abah langsung datang ke kuburan tersebut. Abah di sini membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, meminta kepada Allah SWT kalau memang yang ada di dalam kuburan ini, ya istilahnya meninggalnya dalam jalan yang nggak baik, tolonglah, tolong jangan ganggu keluarga kami. Kami cuma menumpang hidup di sini. Tadi aku sudah membantu prosesi pemakaman kamu. Aku sama sekali tidak mengusik kamu dan aku sama sekali tidak punya masalah dengan kamu semasa kamu hidup. Nah, seolah-olah Abah ini mencoba mengajak sosok yang ada di dalam makam itu untuk berkomunikasi. Lantas di sini Abah nggak pulang, beliau pun duduklah di kuburan tersebut. Kurang lebih sekitar 1/4 jam Abah duduk di situ memperhatikan di sekitar. Ya, sosok yang tadinya dilihat sama Abah, sosok yang meneror rumahnya itu memang tidak terlihat. Nah, karena sosok itu nggak kelihatan lagi, Abah di sini berpikir, ya mungkin apa yang barusan aku sampaikan didengar sama makhluk itu dan makhluk itu tidak menampakkan dirinya lagi. Abah pun di sini masuk, ya masuk ke dalam rumah, dan pada malam itu keluarga si Abah pun dapat tertidur. Nah, keesokan harinya Abah yang melakukan rutinitas seperti biasa. Ya, dia berkeliling area pemakaman sambil bawa pengki, sambil bawa gunting rumput. Ya, Abah berkeliling mana kuburan yang rumputnya sudah panjang atau sudah mulai semak lah. Disitulah Abah membersihkannya. Sambil Abah ini nggak cuma sekedar membersihkan. Sebelum Abah membersihkan, Abah di sini membacakan beberapa ayat suci Al-Quran khususon untuk almarhumah yang ada di dalam kuburan. Jadi Abah nggak mau sembarangan ya duduk di kuburan nyambut rumput, enggak. Adalah tata keramanya atau caranya, si Abah bilang. Lantas di sini ketika Abah sudah berkeliling, Abah pun melewati kuburan yang baru. Nah, kuburan yang baru itu tanahnya masih merah. Jadi walaupun pada malam itu hari nggak hujan, tapi ketika subuh hari embun kan turun dari langit. Embun itu adalah air ya, kalau dikumpulin ya, embun itu bisa menghasilkan air yang cukup banyak lah. Jadi tanah itu otomatis basah. Tanah yang baru digali, tanah kuburan yang masih merah itu otomatis basah, dan Abah di sini melihat di gundukan tanah dari kuburan tersebut itu terlihat ada telapak tangan. Ada telapak tangan, dan gak jauh dari gundukan kuburan yang masih merah itu tanahnya, terlihat di situ ada 2 telapak kaki. Abah di sini memperhatikan telapak kaki. Ini bukan telapak kakiku ya. Tadi malam pun aku kesini aku pakai sendal, nggak mungkin. Kalau aku pakai sendal, ya telapak kakiku terlihat jari-jarinya seperti ini, nggak mungkin. Dan yang menjadi pertanyaan besar, telapak tangan ini telapak tangan siapa? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi si Abah. Namun Abah tidak menceritakan kejadian ini kepada warga kampung ya. Abah juga tidak menceritakan kejadian ini kepada anak istrinya. Abah lebih memilih diam dan memendamnya. Nah, setelah 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, masuklah di hari ke-6. Setelah jenazah si preman yang meninggal kecelakaan ini dimakamkan, lagi-lagi di sini Abah mengalami gangguan. Yang mengalami gangguan adalah istri dari si Abah. Kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam, istrinya si Abah ini sedang masak di dapur. Sedang masak di dapur karena mempersiapkan untuk hidangan makan malam. Istrinya si Abah ini sempat berteriak dengan kencang sekali, membuat Abah di sini panik, membuat si Kang Asep di sini panik. Bertanyalah, mereka berlari bertanya ke dapur, bertanya kepada ibunya, "Ada apa, Bu? Kok kamu teriak kayak gitu?" Ibu dari si Kang Asep atau istri dari si Abah sama sekali tidak mengatakan satu patah kata pun. Bibirnya terlihat putih. Dari bibir yang putih itu terlihat gemetar yang sangat mengerikan sekali. Seolah-olah beliau ini baru melihat penampakan yang sangat menakutkan sekali. Si Abah lantas di sini menyuruh Kang Asep, "Gendong ibu kamu, bawa ke ruang tamu." Nah, si ibu pun digendong lah sama Kang Asep, dibawalah ke ruang tamu. Si Abah memberikan segelas air putih
Setelah si istrinya ini meminum segelas air putih yang diberikan sama si Abah, barulah istrinya ini bisa sadar, atau istilahnya enakan lah perasaannya. Lantas di sini Abah pun menanyakan, "Kenapa, Bu? Apa yang kamu lihat? Kok sampai ketakutan seperti itu?" Istrinya pun di sini menceritakan, "Bah, tadi ketika ibu sedang masak, tiba-tiba di samping ibu itu berdiri sosok tinggi besar. Sosok tinggi besar yang badannya itu penuh dengan darah. Badannya itu berlumuran darah. Dari kepalanya itu darah itu bercucuran, darah segar itu bercucuran, dan bau amis yang sangat menyengat sekali. Kalau cuma sekedar penampakan itu saja yang mungkin nggak membuat ibu takutnya sampai seginilah, yang membuat ibu berteriak histeris. Sosok itu merangkul ibu. Tangannya yang besar, tangannya yang penuh dengan darah, itu merangkul ibu, mengusap-usap pundak ibu. Aku kaget, Pak. Tangan yang merangkulku itu terasa dingin sekali. Dia bilang. Nah, jadi si Abah ini bingung lagi lah. Ini siapa lagi nih? Ini teror dari arwah mana lagi nih? Karena selama Abah 2,5 tahun penjaga makam di TPU itu, sama sekali Abah ini nggak pernah lah mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, selama Abah menjadi juru kunci atau yang jaga TPU itu, banyak lah orang-orang yang dimakamkan di sana. Ada yang meninggal keadaan masih hamil, ada yang meninggal karena kecelakaan juga, ada yang meninggal gantung diri, ada juga. Abah bilang, tapi mereka ditanamkan di sana. Setelah ditanamkan, sama sekali tidak ada gangguan-gangguan seperti ini. Abah bilang, ini nggak tahu kenapa setelah jenazah si preman itu dimakamkan, banyak sekali teror. Nah, karena kejadian ini, ini sudah sangat nyata sekali. Dia sudah berani menampakkan wujudnya. Lantas Abah di sini nggak tinggal diam, karena Abah juga takut takut kalau teror itu berlangsung setiap hari. Keluarganya jadi bingung nanti takut istrinya jadi kepikiran terus, takut anaknya juga menjadi ketakutan. Abah pun melaporkan kejadian ini ke Pak Ustadz. Abah menceritakan semua, dan si Pak Ustadz mengatakan, kalau memang itu yang Abah rasakan, mungkin sosok yang menghantui Abah atau sosok yang meneror keluarga si Abah ini ada yang ingin disampaikan, tapi cara penyampaiannya itu nggak baik. Dia menampakkan wujudnya yang menakutkan. Nah, jadi Pak Ustadz di sini menyarankan kepada si Abah, lebih baik Abah menceritakan kejadian ini ke pihak keluarga. Tapi di sini Abah takutnya nanti Abah dibilang fitnah, karena memang notabene almarhum ini meninggal dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan sedang mabuk, meninggalnya pun kecelakaan. Takutnya Abah ini dibilang jadi nakut-nakutin lah, atau menebar isu atau menebar fitnah. Jadi Abah di sini mengajak si Pak Ustadz, ayolah Pak Ustadz, temenin saya ke rumah pihak keluarga, biar saya ceritain. Kalau saya datang sendiri, saya nggak berani. Lantas di sini Abah dan Pak Ustadz pun pergi ke rumah keluarga almarhum. Mereka menceritakan semualah kejadian-kejadian yang dialami oleh Abah. Ternyata bukan cuman keluarga Abah saja yang mengalami kejadian tersebut. Keluarga dari almarhum juga mengalami hal yang sama. Perwujudan yang muncul di rumah tersebut, yang meneror keluarga tersebut, memang perwujudannya sama persis dengan apa yang dilihat oleh istri dari si Abah. Sosok tinggi besar yang dikatakan yang dilihat oleh istrinya Abah itu adalah perwujudan dari almarhum yang meninggal. Tubuh dari almarhum ini memang tinggi besar, dan ketika jenazah itu sampai ke rumah, memang dari bagian kepala itu darah segar mengucur. Bagian wajah ini penuh dengan darah, bahkan sampai ke tangan dan ke baju-bajunya ini penuh oleh darah. Wujud yang dilihat sama istrinya si Abah sama persis dengan apa yang dilihat atau sosok yang meneror keluarga dari almarhum. Nah, jelas di sini Pak Ustadz mengatakan berarti ada pesan yang ingin disampaikan oleh almarhum. Pak Ustadz di sini meminta salah satu keluarga dari keluarga almarhum ini untuk ikut pergi ke pemakaman umum. Istilahnya ziarah lah, ziarah ke makam almarhum. Dan sesampainya di makam almarhum di sini Pak Ustadz membuka lah, Pak Ustadz memimpin untuk memanjatkan doa. Di sini Pak Ustadz
bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dialami oleh keluarga dari almarhum dan apa yang telah dialami oleh keluarganya si Abah, diminta untuk diberikan petunjuk yang seterang-terangnya sebenarnya apa yang terjadi. Dan Pak Ustadz juga meminta agar sosok yang menakutkan itu tidak meneror lagi, apalagi jangan sampai meneror orang yang tidak ada kaitan dengan kematian dari almarhum. Kalau memang ada pesan yang ingin disampaikan, sampaikan secara baik-baik. Lalu di sini ya, setelah Pak Ustadz, setelah salah satu keluarga dari almarhum ini selesai membacakan doa, mereka pun pulang. Abah pun pulang ke rumahnya yang ada di tempat pemakaman umum. Lalu di sini Abah pun kembali ke rumahnya yang ada di tempat pemakaman umum. Nah, 2 hari setelah hari di mana Pak Ustadz, salah satu keluarga dari almarhum yang meninggal ini datang ke kuburannya membacakan doa, di sini Abah didatangi oleh sosok tinggi besar. Namun sosok tinggi besar itu wajahnya sudah tidak mengerikan lagi. Wajahnya itu terlihat seperti wajah manusia pada umumnya. Tidak ada darah-darah yang mengerikan. Sosok itu mengatakan kepada si Abah, tolong Mbah, tolong sampaikan kepada keluargaku. Aku ketakutan tinggal sendirian di sini. Tolong Mbah, tolong. Nah, sosok itu cuma mengatakan, tolong Mbah, sampaikan ke keluargaku, aku takut tinggal sendirian di sini. Lantas di sini Abah pun berpikir bahwa almarhum yang meninggal, yang dimakamkan di TPU tersebut, otomatis kan jenazah itu memang dimakamkan sendirian. Kita akan sendirian di dalam kuburan yang gelap. Itu sudah hukumnya dan sudah pasti. Nah, di sini Abah menafsirkan mimpinya tersebut berarti si almarhum ini minta dikirimkan doa, minta didoakan agar kuburannya itu lapang, agar kuburannya itu terang. Nah, lantas di sini Abah pun menyampaikan mimpinya ini kepada Pak Ustadz dan menyampaikan kepada pihak keluarga. Alhamdulillah, sebelum 40 hari jenazah ini dimakamkan di sana, teror atau penampakan sosok yang meninggal kecelakaan ini sudah tidak pernah lagi mengganggu keluarga Abah dan sudah tidak pernah lagi mengganggu keluarganya sendiri. Nah, itu kejadian atau teror yang dialami Abah dan keluarga di masa 2,5 tahun setelah Abah ini menempati tempat pemakaman umum, setelah Abah ini berprofesi sebagai penggali kuburan. Nah, jadi di tahun 2008 hampir masuk di tahun 2009, si Abah ini usianya sudah cukup renta sekali. Abah sudah nggak kuat lagi untuk bekerja sebagai penggali makam. Jadi Abah ini cuman bantu-bantu di sana untuk ngerumput lah, untuk ngebersihin makam-makam yang ada di sana, yang sekarang menggantikan tugas Abah untuk menjadi penggali kubur adalah anaknya Kang Asep. Pada suatu ketika di tahun itu Kang Asep ini ditinggal sama Abah dan istrinya. Abah dan istrinya bilang sama Kang Asep, "Nak, Bapak sama Ibu kangen sama kampung. Kamu tinggal dulu ya beberapa hari di sini. Kamu urus dululah pemakaman ini. Bapak sama Ibu mau pulang ke kampung." Kang Asep pun di sini nggak keberatan karena memang kedua orang tuanya ini sudah masanya lah untuk istirahat untuk tinggal di kampung. Jadi biar tenang lah masa tuanya, urusan di pemakaman umum biar aku yang ngurus. Itulah yang disampaikan oleh Kang Asep. Lalu di sini Abah dan istrinya pun berangkatlah pulang ke kampung. Pada hari itu Kang Asep ini tinggal sendirian. Selama Kang Asep 8 tahun tinggal bersama Abah dan ibunya di pemakaman umum, baru inilah pertama kali Kang Asep tinggal sendirian di pemakaman umum, ditinggal oleh Abah dan ibunya. Memang suasana ketika seorang diri di pemakaman umum, yang sekarang pemakaman umumnya itu sudah banyak kuburannya, itu lumayan mencekam. Nah, ini pengalaman Kang Asep tinggal pertama sendirian di sana dan pengalaman yang sangat menakutkan sekali selama Kang Asep 8 tahun tinggal di pemakaman umum tersebut. Ketika matahari sudah turun,
Azan maghrib berkumandang, gelap sudah mulai menutupi alam semesta. Suasana yang ada di pemakaman umum sudah berubah. Yang tadinya, ya, sewaktu siang, Kang Asep ini mengandai-andai, palingan kalau malam sendirian aku di sini yo, kayak biasa aja lah. Aku nonton TV, kalau ndak yo, kalau aku suntuk, aku keluar sebentar, ngopi di warung kopi, terus aku pulang, aku tidur. Itu rencana Kang Asep di siang hari. Tapi ketika sampai di malam hari, apa yang direncanakan oleh Kang Asep tadi siang, semuanya bubar. Semuanya tidak dapat dilaksanakan oleh Kang Asep. Karena setelah beliau selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, teror demi teror sudah menghantui Kang Asep. Ketika Kang Asep selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, setelah dia tahiyatul akhir, ya, dia salam, assalamualaikum. Dari dapur Kang Asep ini terdengar suara yang cukup gaduh. Seperti ada anak kecil ya sedang bermain-main di sana. Seperti terdengar ada orang sedang nyuci piring. Seperti terdengar orang sedang masak. Suara panci dengan spatula itu beradu ting ting ting. Ya seolah-olah sedang masak lah. Kang Asep pun di sini bingung, loh. Kok bisa? Aku kan tinggal sendirian di rumah ini. Kok bisa suara-suara itu muncul? Mulai di sini, Kang Asep ini ngerasa kalau ada sesuatu yang nggak beres lah di rumahnya. Beliau pun mencoba untuk memberanikan diri, berdiri dari tikar sembayangnya, dari sajadahnya. Kang Asep yang masih menggunakan baju koko dan menggunakan peci, perlahan berjalan menuju ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Kang Asep melihat penampakan yang sangat menakutkan sekali. Suara berisik yang terdengar seperti anak-anak kecil sedang main di dapurnya. Sedang berlarian sosok anak kecil gaib yang menakutkan. Anak-anak kecil, ada yang rambutnya panjang, ya, itu adalah anak kecil wanita dengan baju yang compang-camping, dengan tangan yang menyok ke belakang kayak gini. Ada anak kecil laki-laki yang kepala pelontos dengan leher yang miring kayak gini, berlari-larian di dapur. Seolah sangat riang sekali sedang bermain-main di bagian belakang, di bagian tempat nyuci piring. Di situ seperti ada ibu-ibu dengan tubuh yang cukup tambun. Itu nggak tahu apa yang dilakukannya. Piring itu seperti diacak-acak sama dia, dan Kang Asep di sini mengalihkan pandangannya ke arah tempat masak. Di arah tempat masak, Kang Asep di sini melihat sosok penampakan seperti kuntilanak. Wanita yang berambut panjang dengan menggunakan pakaian putih, namun kakinya ini sama sekali tidak menyentuh ke lantai ya. Seperti dasternya itu ngambang. Ya, wanita itu nggak tahu apa yang dilakukannya di depan kompor. Nah, jadi dengan melihat penampakan seperti itu, Kang Asep ini nggak bisa berpikir lagi. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Beliau pun di sini mencoba untuk berlahan mundur meninggalkan dapur. Tapi ketika Kang Asep baru 3 langkah meninggalkan dapur, bagian pundak Kang Asep ini seperti ada yang menepuk dari belakang. Tangan yang menepuk pundak Kang Asep itu terasa sangat lebar dan besar sekali. Kang Asep terus mencoba untuk mundur ke belakang, tapi sama sekali nggak bisa. Ya, tangan itu menahannya dengan tenaga yang sangat kuat sekali. Otomatis di sini Kang Asep pun menoleh ke belakang. Ketika Kang Asep menoleh ke belakang, yang dilihat sama Kang Asep itu cuman tangan. Cuman tangan yang lebar, tangan yang besar, tapi badannya sama sekali tidak ada. Melihat tangan itu menempel di bahu atau di punggungnya Kang Asep, beliau pun langsung berlari. Niat untuk meninggalkan rumah tersebut, berlari menuju pintu depan. Dibukalah pintu depan. Kang Asep menuju ke arah luar dari tempat pemakaman umum. Jadi ketika Kang Asep ini berlari dengan kencangnya, beliau sempat menoleh ke belakang, menoleh ke arah rumah dari si Kang Asep ini. Dia melihat rumahnya itu sudah dipenuhi oleh sosok yang menakutkan. Sosok pocong ada di sana. Sosok genderuwo ada di sana. Sosok arwah-arwah yang mengerikan dengan penampilan atau wajah-wajah yang hancur itu banyak sekali. Seolah-olah sosok itu berebutan mau masuk ke dalam rumah Kang Asep. Nah, Kang Asep pun di sini meninggalkan rumahnya dengan pintu yang masih terbuka. Jadi
Karena Kang Asep dengan sahabat yang mengirimkan kisah ini, yo, Iwan, itu yo dekat sekali. Yo. Dari Kang Asep 8 tahun pindah ke pemakaman umum itu, yo, Iwan dan Kang Asep ini sudah berteman, sudah kenalan. Jadi rumah yang dituju pada malam itu untuk mencari perlindungan itu adalah rumahnya si Iwan. Sesampainya di rumah si Iwan dengan napas yang masih terengah-engah, Kang Asep ini menceritakan kejadian yang beliau alami. Dan semenjak hari itu, selama si Abah dan ibunya masih berada di kampung, Kang Asep pada malam hari sama sekali tidak berani tidur di rumahnya. Jadi beliau cuma pulang pagi, nanti setelah sore Kang Asep ini kembali lagi ke rumahnya si Irwan. Dia nggak berani tidur di rumahnya sendiri karena penampakan-penampakan yang dilihat sama si Kang Asep ini merupakan perwujudan yang sangat menakutkan sekali. Dan beliau nggak tahu apa alasannya kenapa sosok-sosok yang menakutkan itu tiba-tiba meneror rumah itu dan memenuhi rumah tersebut. Setelah si Abah pulang, setelah Abah selesai liburan di kampung, di sini Kang Asep menceritakan semua apa yang beliau alami. Abah di sini cuma tertawa. "Ah, kamu baru 1 malam Abah tinggal. Masa iya segitu mengerikannya pengalaman yang kamu alami? Apa kabarnya Abah, nak yang sudah 8 tahun berprofesi sebagai penggali kuburan?" Nah, jadi sahabat kita Irwan yang mengirimkan kisah ini mengatakan semenjak hari itu si Kang Asep ini berpikirlah dia nggak mau meneruskan profesi ayahnya. Dia berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Di tahun 2010 Kang Asep ini hijrah ke Jakarta. Beliau bekerja di salah satu konveksi yang ada di Jakarta dan Kang Asep sudah jarang sekali pulang ke kampung. Nah, setelah usia Abah ini semakin renta, beliau sudah nggak kuat lagi untuk menjaga TPU tersebut. Abah pun di sini memutuskan untuk pulang kampung. Semenjak hari itu, semenjak kepulangan Abah ke kampung, tempat pemakaman umum itu sudah tidak ada lagi yang menjaga, sudah tidak ada kuncen lagi yang tinggal di sana. Karena warga tidak ada yang berani untuk menempati bekas rumahnya si Abah. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Irwan, menceritakan kisah hidup seorang penggali kuburan. Jadi untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Sahabat bisa follow akun Instagram saya Rio.wijaya91 dan akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, saya beribu-ribu maaf, saya mohon maaf. Dan video ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.